saya loh ini Mas ya. Perkara ini hutang-hutang dan saya juga sudah membayarnya. Cuman itu aja sih anu saya. Saya cuma yakin saya cuma itu. Berarti sejak awal memang Mbak Woro punya keyakinan bahwa jenengan tidak merasa tidak bersalah gitu. Itu yang menjadi Saya cuma pertimbangan. saya cuma keyakinan saya punya hutang ke dia dan saya sudah membayarnya gitu aja. Saya nggak berani kok. Masalahnya kan terkadang beda ya Mas ya pemikiran kita, makanya saya nggak berani apa sampai apa ya menanamkan perasaan itu di diri saya pun saya nggak berani gitu ya, cuman itu saja intinya, keyakinan saya cuma itu. Bu, ini kan kalau diruntut dari kasus ini kan kayak jenengan kan terjebak terkait dengan dalam anu tadi rentenir nggih, mungkin seperti itu. Mungkin untuk pesan ke depan khususnya buat masyarakat sendiri terus pundi Bu? Jangan sekali-kali lah berhubungan dengan orang yang mau meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi seperti itu pasti nanti benar-benar Mas, benar-benar mencepik dan banyak mudaratnya, benar itu. Dan saya sudah merasakan itu, benar. Ini Mas, inti persoalan itu adalah mengenai utang piutang sejak tahun 2005. Ya, terima kasih Majelis Hakim dalam perkara 166 Pid B saat sekarang yang sudah diputus oleh Majelis Hakim tersebut sangat objektif dan memang benar-benar mencermati secara hukum yang nyata. Jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam putusan tersebut. Saya sangat berapresiasi terhadap Majelis Hakim di mana mereka berani memberikan keputusan yang objektif dan transparan. Ini yang pertama saya nilai dari putusan tersebut. Yang kedua kali adalah faktor yang mana itu adalah kasus perdata itu dipidanakan itu merupakan bentuk kriminalisasi, sehingga putusan saat sekarang ini adalah onslah dilepas dari semua tuntutan hukum yang dituduhkan dari jaksa ada pihak di klien saya namanya si Woro Indrati. Jadi pada hari ini putusan tersebut bukan berarti kita itu menguntungkan, bukan, tapi sangat objektif. Karena memang sejak awal dari apa yang pernah kami sampaikan di persidangan maupun gugatan perdata yang sudah kami lakukan perkara nomor 620 di Jakarta Selatan, pengadilan di Jakarta tersebut sudah memberikan pandangan oleh Majelis Hakim bahwa memang benar perkara itu adalah perkara perdata, bukan merupakan suatu kasus pidana. Hasil putusannya seperti apa? Hasil putusannya ya ini tadi Pak, jadi putusan yang akhir itu semua itu tuntutan jaksa penuntut tidak terpenuhi, tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Berarti bebas demi hukum? Oh, bukan bebas, tapi dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Lepas dari jeratan hukum, tuntutan hukum. Bukan bebas, tapi dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Terus terdakwa sendiri kan pernah menjalani hukuman Pak. Penahanan itu putusan hakim tadi seperti apa? Oh, itu hak kita Mas. Jadi selama 14 hari ya? Iya. 7 hari setelah putusan ini, maka kita melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut terhadap perkara putusan tersebut, sehingga kami masih menghormati dari jaksa penuntut terhadap putusan ini. Apabila ini sudah inkrah, maka apa yang akan dilakukan oleh saudara ini tadi memang harus dikembalikan, direhabilitasi nama baiknya, terus harkat dan martabatnya itu ada juga di antara momen-momen poin-poin yang disampaikan dalam putusan tersebut, sehingga dilepaskan kejatuhan dan dikembalikan harkat dan martabatnya sesuai dengan sebelum dia melakukan pemidanaan. Terjadi mungkin interpretasi ya, kita bayar dan tetapi pembayaran yang kita lakukan klien saya itu kepada pihak si pelapor atau si Rini Wijayanti Margarita itu kita punya buktinya. Nah, tapi dari pihak si Rini Wijayanti itu tuh hanya berasumsi, sehingga mereka melaporkan perkara itu ke kepolisian dengan catatan dia itu membuat skenario atau sandiwara. Dia pinjam uang di bank, dia pinjam sendiri dengan hak tanggungannya dia sendiri, meleknya sertifikat sendiri, dia sebagai nasabah bank di suatu bank
pemerintah daerah Karanganyar. Dia ambil uangnya sendiri, tanda tangan sendiri. Tetapi dibebankan pembayaran pada klien kami. Seakan-akan utang itu adalah utang kami dengan membuat suatu skenario pernyataan. Nah, pernyataan itulah dipakai mereka untuk mengajukan laporan di kepolisian. Nah, padahal kalau kita hitung dan nilai asumsi yang diajukan bank tersebut itu sebetulnya itu sudah terpenuhi pembayaran kita kepada mereka karena bunganya sangat tinggi mas, 10%. Jadi misalnya kita pinjam uang 5 juta itu terimanya uangnya 4,5 juta, tetapi bunga 500 itu berjalan terus. Nah, dengan siasat itu dia nanti kalau tidak bisa bayar, dia kasih pinjaman orang lain dipakai untuk membayar utang yang 5 juta tadi, bunga lagi dan seterusnya. Nah, sampai kita hitung-hitung dengan tim kita ini, itu ternyata hutang yang kita lakukan pembayaran kepada pihak pelapor itu sudah 800-an sekian juta, lebih dari batas hutang. Padahal hutangnya 164 kalau di total semua, kalau kita bayar 800, jadi masih sisa 500 sekian juta. Nah, dengan adanya hal itu terus kita dilaporkan di kepolisian. Nah, dengan laporan kepolisian itu kami sudah memberikan bukti-bukti real tentang pembayaran kita lakukan pada mereka. Mong sayangnya satu mas, mereka melaporkan dari ke kepolisian itu dengan perhitungan bahwa dia memiliki hutang sejak tahun 2019 sampai 2021, terus dilaporkan ke kepolisian dengan cara membuat hutang bank dan kita, padahal itu bukan 2019 sampai 2021 tapi 2014, sehingga dipotong. Nah, kalau dipotong otomatis tidak. Ini Pak, ini Pak, terkait dengan putusan dari terdakwa Bukan. DPU seperti Masih pikir-pikir ya, kita masih ada waktu 7 hari untuk itu. Oke, siap Ibu, nggih matur nuwun.